Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Putri, BP2111131011 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Di mana pembelahan sel itu adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelahan sel itu ada tiga, yaitu secara amitosis, yaitu reproduksi di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Nah, gambar di bawah ini merupakan ilustrasi atau gambar untuk pembelahan sel secara amitosis. Kemudian yang kedua yaitu secara mitosis, yaitu peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Nah, di sini terdapat 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, sebelum keempat fase ini, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Nah, untuk interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Nah, ini merupakan gambar untuk interfase. Dan di interfase ini perlu kita ketahui juga terbagi lagi menjadi beberapa fase, yaitu fase G1, fase S, dan juga fase G2. Apa itu fase G1? Yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase S yaitu replikasi atau duplikasi DNA, dan fase G2 adalah di mana di sini replikasi DNA itu sudah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein dan bersiap-siap untuk melakukan pembelahan. Nah, untuk fase selanjutnya yaitu profase, di mana sentrosom mengalami replikasi sehingga akan menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom, dan mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Jadi lama-kelamaan mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan, gulungan benang yang biasanya kita kenal dengan benang-benang spindel. Nah, ini merupakan gambaran dari fase profase. Selanjutnya itu fase metafase, di mana nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Jadi masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Nah, ini merupakan gambaran dari fase metafase. Kemudian ada fase anafase, di mana ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Jadi masing-masing kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindel tadi menuju ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Jadi kita lihat ini merupakan ilustrasi dari fase anafase. Kemudian fase yang terakhir itu fase telofase, di mana kromosom itu telah sampai di kutubnya masing-masing, kemudian benang-benang spindalnya mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Jadi kromosom ini semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana fase telofase itu terjadi. Nah, perlu kita ketahui juga di telofase ini, sitokinesis itu telah selesai dan sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosomnya diploid. Nah, secara keseluruhan dapat kita lihat beginilah gambaran dari proses pembelahan secara mitosis. Baiklah, untuk tahap pembelahan sel yang selanjutnya yaitu meiosis. Di mana kita ketahui meiosis ini tahapannya itu lebih panjang daripada mitosis. Di mana ada profase 1, di mana profase 1 ini juga terdiri lagi dari 5 fase, yaitu yang pertama fase leptoten, di mana kromatinnya itu berubah menjadi kromosom, kemudian fase zigoten, di mana kromosomnya itu saling berpasangan dengan homolognya, kemudian ada fase pakiten, yaitu terjadinya duplikasi kromosom, kemudian fase diploten, terjadi pindah silang pada kiasma, dan juga fase diakinesis, yaitu membran intinya itu menghilang. Ini kita lihat di sini tahap-tahapannya, yaitu di profase 1,
membran intinya itu mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian kromosomnya itu sudah mengganda, kemudian memadat. Ini merupakan gambar untuk profase 1. Kemudian untuk metafase 1, kromosom itu berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian di anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian di telofase 1 yang terjadi adalah kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, kemudian membran intinya mulai terbentuk kembali, dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian kita masuk kepada fase profase 2. Di sini membran intinya itu mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian di metafase 2 kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini kita lihat pada bidang pembelahan sejajar kromosomnya berjajar. Kemudian di anafase 2 kromosom itu bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Di sini kita lihat kromosom itu bergerak menuju ke kutub-kutub yang saling berlawanan. Kemudian di tahap akhir itu telofase 2, di mana di sini membran intinya itu terbentuk kembali, kemudian terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pembelahan sel. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.